Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau misalnya ada salah-salah, sengaja maupun nggak sengaja, mohon dimaafkan. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Lita di Malang, Jawa Timur. Mbak Lita menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2003. Jadi pada saat itu di tahun 2003 tersebut Mbak Lita sendiri itu udah berusia sekitar 12 tahun. Nah, pada saat itu pula di tahun tersebut neneknya Mbak Lita itu baru meninggal. Jadi kalau kakeknya itu udah lama meninggal, kemudian di tahun itu ya, beberapa puluh tahun yang lalu itu kakeknya. Nah, ini nenek itu meninggal sekitar tahun 2002 atau 2004 ya. Pokoknya tahun 2002 ya. Nah, meninggal di tahun tersebut dan akhirnya apa? Rumah yang tadinya ditempatin nenek itu kan jadi kosong. Tadinya memang ada bulenya sama suami. Cuman mereka sendiri itu sebenarnya juga udah punya rumah, tapi karena ya mungkin orang tua ditinggal sendiri begitu kan, ya nggak tega gitu kan. Akhirnya apa, bule pun meskipun udah punya rumah sendiri tetap tinggal di rumah tersebut nemenin neneknya itu. Sampai akhirnya nenek pun berpulang, dipanggil, dan ya rumah itu akhirnya jadi kosong. Nah, ini pada suatu hari di momen-momen saat nenek itu baru meninggal, belum 40 hari lah. Nah, keluarganya Mbak Lita, bule itu masih ada di situ. Ini ceritanya berkunjung ke sana. Dan saat berkunjung, sebelum-sebelumnya Mbak Lita juga sering ke situ, tapi nggak pernah explore ruangan-ruangan tertentu, nggak pernah eksplor sedetail mungkin begitu ya. Nah, ini karena nenek udah meninggal, ada perasaan sedih juga, keinget gitu ya. Nenek itu dulu biasa duduk di sana, biasa berdiri di situ, biasa nyapuin ini, biasa ngomel-ngomel begini. Nah, pokoknya seperti itu, keinget bayangan-bayangan masa lalu itu. Nah, sampai akhirnya mungkin ini keberapa kalinya, tapi termasuk sangat jarang, Mbak Lita memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar nenek. Sebelumnya boleh, ndak apa-apa, tapi kan karena masih ada neneknya, jadi ndak berani lah nyentuh barang-barang ini ya. Barang-barang pribadi, mungkin yang di dalam lemari atau apa, kayak gitu. Nah, ini karena nenek udah ndak ada, dan kamar itu tetap dibiarkan seperti itu, dalam kondisi rapi ya, semua itu udah dirapikan. Ada meja rias juga di sana, ada lemari besar untuk baju, ada ranjang, ada meja juga, di situ ada meja kursi. Nah, Mbak Lita masuk ke dalam kamar tersebut. Penasaran kan? Ya dibukain gitu ya. Dan itu diizinin sama bulenya, ya terserah, punya nenek kan, ya punya bersama gitu. Akhirnya apa? Dibukalah lemari gitu kan. Oh, nemu kebaya-kebayanya nenek, dan di situ waktu itu bule juga sempat masuk gitu ya. Lita, kamu mau ndak? Ya masih 12 tahun gitu ya, kegedean gitu. Itu ada kebayanya nenek yang memang belum pernah dipakai, itu ada beberapa helai yang biasa dipakai itu dilipat-lipat begitu kan. Ini yang belum dipakai itu dibiarkan menggantung dengan rapi seperti itu. Dan di laci lemari juga di sana ya dibukain sama Mbak Lita, itu ada beberapa catatan, ada beberapa buku-buku seperti itu, ada kacamatanya nenek yang udah beberapa kali ganti, itu terkumpul di situ. Ya akhirnya apa? Explore lah di sekitaran situ sampai Mbak Lita itu ngebuka laci yang ada di meja. Itu bukan meja rias ya, kayak semacam meja tulis. Nah, begitu dibuka, Mbak Lita itu melihat ada sebuah sisir. Ada sisir tua di sana. Sisir itu kondisinya udah bukan sisir yang bersih, melainkan kondisinya itu udah kotor. Dan, oh ini sisirnya nenek. Tiba-tiba, waktu itu kayak berhenti, kata Mbak Lita.
Dia itu kayak melamun, dia bengong begitu kan. Tiba-tiba Mbak Lita itu merasakan ada sesosok anak kecil seumuran Mbak Lita, mungkin usia antara 10 sampai 12 tahun segitu. Anak perempuan itu pakai kemben masuk ke dalam kamar seret. Tapi apa? Mbak Lita itu kayak ndak bisa nengok, ndak bisa apa. Dia tuh fokus di laci tersebut, di sisir tersebut. Cuman ngeliatin doang gitu kan. Sampai akhirnya apa? Si sosok anak kecil ini jalan pelan-pelan mendekat ke arahnya Mbak Lita. Dia ngambil sisir itu, setelah diambil, dia nyisirin rambutnya Mbak Lita. Srek. Rambutnya Mbak Lita kebetulan lurus gitu. Disisir gampang ya, nggak nyangkut. Srek, srek, seperti itu. Mbak Lita hanya bisa diem, dia itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Takut, iya takut, ini siapa ya gitu ya. Cuman rasa-rasanya mau nengok itu entah antara nggak berani atau memang badan susah digerakkan. Pokoknya Mbak Lita sendiri tuh nggak berani nengok langsung ngelihat ke si sosok anak ini. Sama-sama seusia segitu dan akhirnya apa? Mbak Lita pun, nah itu di sebelah kirinya ada meja rias. Nengoklah si Mbak Lita ke sana, ngelirik ke meja rias tersebut itu kan ada cermin. Cermin meskipun memang kondisinya itu udah, karena cerminnya cermin tua ya, jadi udah nggak terlalu bening banget lah. Dilihat ke sana, kelihatan dari cermin itu seorang anak perempuan yang nggak menyeramkan gitu ya. Anak perempuan biasa, cantik, bahkan apa Mbak Lita itu melihatnya, kok mirip sama aku ya, kok ada sedikit kemiripan seperti itu. Cuman itu siapa, kok nyisirin rambutku. Nah setelah itu, setelah disisirin, selesai, sisir itu ditaruh lagi di dalam laci. Nah begitu ditaruh di dalam laci, si sosok itu mundur, dia nggak keluar ruangan lagi. Itu pintu kondisinya terbuka ya, pintu kamar. Si sosok tadi nggak keluar ruangan, dia tuh hanya mundur, entah hilangnya di mana, sampai akhirnya Mbak Lita itu memberanikan diri atau udah bisa bergerak gitu ya. Nengok, nyariin, nggak ada siapapun di sana. Dan kita berhenti dulu sejenak, mau promo bawang gorengnya Wiji. Ayo monggo dilarisin bawang gorengnya, udah lebaran gitu ya, mungkin stok lebaran udah habis. Kawan-kawan bagi yang berminat nanti bisa dibeli, ada linknya di bawah. Ada beberapa ukuran, cuman kebetulan narator tangannya cuma 2, bisa ngasih 2 ukuran, ngasih lihat 2 ukuran di sini. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang juga. Nah untuk kawan-kawan yang berminat beli itu nanti ada linknya di bawah, di Shopee ya belinya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Monggo bawang goreng premium tanpa campuran apapun, tanpa micin dan sebagainya gitu ya. Digoreng dengan ya tentu saja minyak yang berkualitas. Monggo ditunggu pesanannya. Terima kasih. Kita lanjut cerita dari Mbak Lita tadi. Ini iklannya manual banget ya, enggak apa-apa lah. Oh ya, kawan-kawan mungkin barangkali ada yang berminat menjadi semacam dropshipper atau reseller ya, nanti bisa kontak lah nomor di bawah atau via email juga boleh. Kita lanjut lagi ya. Setelah nengok itu, Mbak Lita nggak menemukan apapun, nggak ada siapapun di sana. Siapa itu ya? Ya langsung disitulah Mbak Lita itu nyadar, aku itu takut gitu. Dan akhirnya keluar ruangan ke sana, ngomong ke ibunya, Bu, iya kenapa? Ibu lagi duduk waktu itu. Bu, aku tadi di kamar nenek, ada yang nyisirin Bu, gitu kan. Ibu, siapa yang nyisirin? Aku juga ndak tahu Bu, itu anak seusiaku, cuman ya cara berpakaiannya itu beda. Mbak Lita di tahun 2000-an dengan pakaian stylenya ya di anak-anak tahun 2000-an ya. Nah ini stylenya tuh kayak anak ya zaman di sana gitu. Masih pakai kemben atau ya mungkin kita bisa lihatnya saat ada acara budaya atau apa gitu ya. Itu seperti itu Bu. Siapa itu ya Bu ya? Ibu pun akhirnya manggil buleknya, manggil bibi. Namanya Bulek Nia. Nia, sini Nia. Gitu. Akhirnya si bibi itu kan datang. Iya kenapa Mbak? Sini. Ya ngomongnya pun pelan-pelan waktu itu. Lita, tadi di kamar nenek
itu ditemui sosok anak kecil, kata si bule begitu. Sosok anak kecil, kayak gimana, kata bule kan. Pakai gemben, katanya begitu. Oh, udah ndak apa-apa, kata bule itu begitu. Udah ndak apa-apa, ndak usah takut, katanya begitu. Ndak usah takut gimana, bule? Cerita dong, bule. Nah, itu kan jadi penasaran. Pikirnya Mbak Lita, ya berani bercerita karena aku nggak tinggal di situ, ndak apa-apa gitu kan, pikir dia. Dan si bule pun akhirnya cerita, yang ngomong sebatasnya gitu, sebatas yang dia tahu, dia ngerti. Itu tuh nenek, katanya. Hah? Nenek gimana, bule? Iya, jadi sebelumnya ya bule kan tinggal di sini. Dari kecil lahir di sini, tinggal di sini, itu nggak pernah ngelihat ada sosok-sosok seperti itu, kata si bule. Semuanya biasa aja gitu ya, nggak ada setan-setanan begitu. Kata bulenya tuh seperti itu. Bahkan si mbahmu, nenekmu juga nggak percaya yang begitu-begituan. Kalau misal bule takut atau apa, ya nenek pasti bilang, "Loh, ngopo takut seperti itu, nggak usah takut," kata si ini. Lah, itu kok bisa ada seperti itu, bule? Nah, semenjak nenek meninggal, bule ini udah 2 kali ngelihat ada sosok anak kecil. Pertama, bule nggak sengaja, dia tuh lagi berdiri gitu di depan meja riasnya nenek. Bule ngelewat begitu aja, cuman sepintas bule ngelihat jelas, itu siapa gitu kan. Pas bule mundur lagi, itu udah hilang. Sampai akhirnya bule itu kapan ya gitu ya, belum lama kok, kata bulenya itu, belum lama kok. Itu lagi siang-siang, sekitar jam 2-an, bule itu lagi ngantuk banget. Nah, ini tidur di sofa di sini, itu kan kelihatan ke dalam ke kamar nenek. Bule ngelihat ada anak kecil itu lagi, katanya. Dia itu lagi berdiri di situ, ngelihat kemana bule, ngeliatin bule enggak gitu kan. Mbak Litanya nanya, enggak, dia enggak ngeliatin ke arah bule. Dia itu kayak lagi sibuk dengan dirinya sendirilah intinya. Di dalam kamar itu, cuman bule sempat ngelihat mukanya, kata bule itu seperti, tak perhatiin, mukanya kok mirip sama ya, kayak sama keluarga sini, muka-muka satu begini, kata bule. Itu kayak mukanya nenek, kata si bule itu seperti itu. Aku juga ngelihat, bule, tadi dari kaca, itu kelihatan, dan aku juga langsung tahu, loh itu kok mukanya mirip sama kayak mukaku gitu. Ya mirip sama mukanya nenek, kata si itu Mbak Litanya cerita begitu kan. Dan akhirnya ya Mbak Lita ibu yang penasaran itu, ibu. Lek, bule gitu kan, bisa manggilnya seperti itu. Bule, foto nenek itu masih ada ndak sih gitu kan. Ditanya sama ibu. Ada, masih ada. Coba buka yuk. Akhirnya apa? Dicari sama bulenya. Ada satu album itu udah acak-adut gitu ya. Album itu udah kotor. Fotonya pun campuran. Ada yang foto-foto terbaru, foto-foto lama itu hanya beberapa lembar. Itu pun udah kondisinya itu udah setengah main ya, udah setengah rusak. Dibuka satu persatu dan ada satu foto nenek itu waktu masih kecil. Tapi kecilnya tuh nggak kecil banget, nggak seusia 12 tahun, usia remaja lah kayak gitu. Nah, begitu dilihat ini loh, foto nenek waktu masih kecil, itu Mbak Lita, hah? Mirip banget gitu kan. Mirip banget ya sama dirinya sewaktu, sama Mbak Lita waktu itu ya. Ini foto neneknya sewaktu masih muda, itu mirip, dan yang dia lihat itu hampir sama atau mirip dengan sosok yang tadi barusan dia lihat di kamar neneknya. Berarti itu nenek ya, bule ya? Ya enggak tahu gitu ya. Itu mungkin sosok yang mirip-mirip sama nenek begitulah. Enggak tahu apanya nenek gitu, kata si bulenya. Bule itu serem enggak sih, bule? Ya enggak, kata si bulenya. Enggak lah, orang cuman gitu-gitu doang. Nanti juga pergi sendiri, kata bule. Lagian bule juga bentar lagi nggak tinggal di sini, katanya begitu kan. Ini nggak tahu Mbak, nanti siapa yang mau bayarin rumah ini, katanya begitu kan. Kata bule, ya sudah tahulah, nanti aja, kata si mbaknya itu, kata si ibunya Mbak Lita begitu. Dan akhirnya udah selesaikan ngobrolin yang lain. Agak sedikit siang. Memang waktu itu main di tempat itu tuh lumayan cukup lama. Bahkan
Ibu juga sempat, bapak itu udah pergi, ibu sempat istirahat siang di rumah di situ. Ya mengenang masa lalu lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan akhirnya siang sekitar jam 1, ini ibu lagi santai-santai, lagi tidur-tiduran di sana. Mbak Lita iseng lagi, aku belum selesai bukain atau explore kamar nenek gitu. Akhirnya masuk lagi ke sana, masuk ke dalam kamar itu. Ada perasaan takut. Setiap sudut tak lihatin, barangkali sosok anak kecil itu sembunyi di sana. Kolong tempat tidur juga aku pastiin itu kosong gitu ya. Lemari tak bukain semuanya pun kosong, tidak ada tempat buat bersembunyi. Di kolong-kolong meja kayak gitu ya, itu semuanya udah aku cariin, itu ndak ada siapapun, ndak ada apapun. Dan aku akhirnya apa, ngebuka lagi laci yang ada sisirnya itu, tak buka, srek ya, makin bukanya itu makin penuh gitu kan, kesana itu macam-macam, ada benang jahit ya, barang-barang orang tua lah semacam itu. Ada benang jahit, ada kacamata lagi waktu itu. Terus ada tusuk konde yang udah patah, macam-macam di sana. Nah, di situ Mbak Lita nemu ada satu foto lagi, kecil banget. Foto itu sepertinya udah digunting atau bagaimana. Kecil. Dan ya dilihatin itu adalah foto nenek, cuman bukan nenek waktu masih kecil, tapi yaitu di usia-usia remaja seperti itu. Ada fotonya nenek lagi. Terus sudah, laci pun setelah explore kesana kemari, laci pun ditutup lagi. Mbak Lita menuju ke kasur nenek. Duduk di situ, masih ada baunya neneknya itu, khas banget itu, ada bau-bau melati seperti itu. Jadi neneknya Mbak Lita meskipun udah sepuh, tapi memang masih merawat diri. Jadi bukan, kan ada misal orang udah sepuh ya, karena keterbatasan itu ya, mereka itu jadi agak susah merawat diri, akhirnya agak bau pesing, kadang seperti itu. Nah nenek itu enggak, nenek itu peturonnya atau tempat tidurnya itu pun baunya itu wangi gitu ya. Jadi saat masih hidup pun seperti itu, baunya wangi. Sukanya ya itu ngumpulin di belakang rumah, depan rumah itu kan ada kembang melati, itu sukanya dikumpulin, dipetikin sendiri, nanti ditaburin di kasurnya kayak gitu. Kadang cuma dikumpulin doang di mana, di atas meja atau apa, supaya baunya itu semerbak. Nah Mbak Lita kesana ke atas kasurnya, dan ya kasur kapuk ya, kasur dulu memang udah agak tipis tapi masih nyaman dipakai buat tidur. Mbak Lita pun duduk di atas kasur dan akhirnya rebahanlah dia. Jendela semuanya dibuka, jadi kamar itu terang, gak ada rasa takut waktu itu. Dan ya karena ibu juga ada di ruang tengah di sana deket. Meskipun Mbak Lita habis mengalami sesuatu yang membingungkan itu ya gitu, ada sosok anak kecil, tapi dia ya udahlah gitu ya. Dia pun akhirnya apa? Rebahan di atas kasur di situ. Karena rebahan dan hawanya itu juga adem, timbullah ngantuk. Dan akhirnya apa? Mbak Lita pun mata merem begini, cuman belum sempat tertidur. Saat belum sempat tertidur, Mbak Lita merasakan mata ini kondisinya tuh udah merem ya, tapi pikiran itu masih jalan, belum tidur. Dia merasakan ada sesuatu yang bergerak itu di sampingnya. Jadi Mbak Lita itu rebahannya deket sama posisi turun ke lantai. Kesana itu tempat tidur itu mentok sama tembok, ketemu pojok-pojok. Bagian kepala ketemu tembok, bagian sisi kiri badan sana itu juga ketemu tembok. Nah ini ada yang bergerak, seolah-olah itu kayak ada orang yang mau tidur di sampingnya Mbak Lita. Kayak orang merangkak begitu ya, pelan-pelan mau menempati sisi itu. Ya kreot seperti itu. Mbak Lita, ini siapa ya yang mau tidur di sampingku, ini siapa? Cuman apa? Lagi-lagi gak tahu ini apakah rasa takut atau memang memang nggak bisa digerakkan gitu ya. Tapi menurut Mbak Lita waktu itu mungkin cenderung lebih ke rasa takut sih. Jadi dia itu nggak berani buka mata.
mata tetap ditahan merem begini, cuman mempertanyakan ini siapa sih sebenarnya, ini siapa di sampingku, kok kayak ada yang mau tidur. Dan akhirnya apa? Yang di sampingnya Mbak Lita nyet tenang gitu. Seret, seolah-olah kayak udah menemukan posisinya tidur, dan yakin kerasa banget di samping Mbak Lita itu ada yang tidur. Apalagi waktu itu Mbak Lita tangannya ada yang nyentuh. Tangan kan begini, ini ada yang megang, kayak ada yang ngegandeng, dan tangannya itu dingin. Dingin kayak es enggak, cuman kayak ya badan atau daging yang memang suhunya turun gitu ya. Itu dingin. Ini tangan siapa? Mbak Lita pun nggak sanggup buat narik, buat nepis atau apa ya, kayak pasrah begitu aja. Dan akhirnya apa? Mbak Lita memaksakan diri, aku mau melek, cuman aku nggak mau ngeliat ke sini. Aku nggak mau lihat ke kiri, aku mau ngeliatnya tuh ke kanan aja. Set melek begini, ngeliat kaca atau apa, barangkali dari kaca nggak kelihatan. Ngeliat ke ruang tengah sana, itu ada ibu. Akhirnya balik lagi, merem lagi gitu kan. Pergi, aku bangun, aku mau bangun, aku mau bangun gitu. Cuman tangan itu susah, yang dipegang itu kayak nggak bisa digerakkan. Melek lagi, begitu nengok begini, lah itu aneh. Di sampingnya Mbak Lita, itu berdiri sosok anak kecil yang mirip sama Mbak Lita yang tadi nyisirin. Tapi di satu sisi, ini ada tangan yang ngegandeng. Ini siapa yang ngegandeng? Loh, kok anak kecil ini? Kalau yang mana kecil ini, karena penampilannya ndak menyeramkan, cuman begini, di memorinya Mbak Lita, semua kan Mbak Lita melihat berwarna gitu ya. Kamar nenek itu putih sama coklat lah, identiknya seperti itu. Nah, ini si anak ini yang berdiri di sampingnya Mbak Lita yang lagi tiduran itu, warnanya tuh agak unik. Warnanya itu abu-abu, kayak hitam putih gitu. Warnanya itu nggak tegas, hampir nggak ada warnanya. Itu yang diingat sama Mbak Lita. Nggak tahu sebenarnya saat dia melihat seperti apa ya. Cuman ya mungkin kurang lebih kondisinya seperti itu. Itu dilihatin, ini siapa lu? Kok si anak kecil ini? Nah, si anak kecil itu kali ini ngeliatin Mbak Lita sambil senyum. Terus apa? Dia tuh megang sisir lagi. Dan dia tuh nyisir di sampingnya Mbak Lita begini. Kedenger kresek-kresek rambutnya. Ya namanya nyisir itu kan suka ada suaranya. Nah, itu sampai kedengeran saking heningnya kali ya. Mbak Lita di situ baru ketakutan. Ini siapa sih? Ini siapa sih? Akhirnya merem begini kan, Mbak Lita nengok ke arah kiri, deng. Nah, begitu nengok ke arah kiri itu nggak ada siapa-siapa. Gandengan pun kayak udah dilepas begitu aja. Itu siapa sih ya sebenarnya gitu ya. Akhirnya begitu nengok ke kanan lagi, sosok anak kecil itu udah nggak ada. Mbak Lita pun turun dari tempat tidur. Turun dari tempat tidur, rasanya itu lemes banget. Kaki itu udah hampir kayak orang mati rasa seperti itu. Cuman nggak mati rasa, lemes gitu ya. Itu hampir jatuh, tapi nggak bisa ditahan sama Mbak Lita. Akhirnya keluar kamar. Nah, keluar kamar bangunin ibu. Bu, bangun, Bu, bangun. Ibu pun kaget waktu itu, katanya baru ngeliap setengah jam. Bu, ya Lit, kenapa? Ada apa? Bu, pulang yuk Bu, kata si Mbak Lita begitu. Pulang yuk Bu. Loh, pulang kenapa? Ada apa? Wis pokoknya aku mau pulang. Ya sebentar, tak nunggu bapakmu, katanya. Nanti bapak itu kesini itu sekitar jam 2, kata situ. Itu baru sekitar jam setengah 2. Ya sudah kalau begitu, akhirnya sudah Mbak Lita kan nungguin gitu ya. Bibi pun akhirnya bangun. Mbak Lita diem aja, dipaksa-paksa cerita sama ibu. Akhirnya Mbak Lita pun menceritakan, tadi aku ngalamin begini-begini Bu. Itu jelas banget Bu, itu berdiri di sampingku Bu, dan sosok itu ndak serem, cuman ya ndak tahu, aku takut, orang nggak ada warnanya, seolah-olah seperti itu ya. Itu aku ndak tahu, kalau memang bener itu nenek, ya aku ndak takut gitu kan, cuman nenek kan udah meninggal, lagian itu anak kecil, itu siapa, itu mungkin cuma niru-niru nenek doang kali Bu gitu ya. Anak 12 tahun itu udah bisa mikir sampai ke sana. Ya sudah, udah kata ibu kan, udah tenang aja di sini. Bentar lagi bapak pulang, bentar lagi pulang. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu jam 2 siang bapak pun datang. Nah, bapak datang, oh ya mereka tuh belum pada makan siang. Si Mbak
Lita sama ibu itu belum makan siang, padahal bule itu masak di belakang ya, cuman mereka belum sempat. Dan akhirnya apa? Karena belum sempat, akhirnya disuruh makan dulu. Udah makan dulu, sini makan dulu, sama bapak itu juga akhirnya disuruh makan. Makan, pulang-pulang itu jam 3 sore. Naik mobil lah, ibu di depan, bapak nyetir, Mbak Lita itu di belakang, duduk di sana. Duduk di belakang kayak ngelamun, ngeliatin jalan gitu ya, mikirin apa sih yang barusan tadi dialami, siapa sih sebenarnya sosok itu ya. Giliran nengok ke arah kanan, sosok itu ngikut di samping Mbak Lita lagi duduk. Cuman ya duduk begitu aja, diem aja. Mbak Lita di situ jerit-jerit. Dan ya bener-bener kayak orang ketakutan gitu ya. Itu jerit-jerit sampai bapak itu berhenti mobilnya, ditenangin. Ya begitu udah ditenangin, sosok itu tuh udah ndak ada. Nah setelah itu, keesokan harinya, Mbak Lita itu jatuh sakit. Sakit demam, ya kepala pusing, seperti orang meriang lah. Pada umumnya seperti itu ya. Cuman apa? Mbak Lita selama tidur, itu suka mimpi sosok tadi. Kadang dia ya nggak harus di rumahnya nenek, settingnya itu ganti, tempatnya itu ganti, kayak di kebonan, kayak di sebuah kampung yang hampir nggak ada rumahnya sedikit. Mbak Lita tahu-tahu jalan di sana gitu ya, mau ke tempat salah satu temannya misalnya, dicariin rumah temanku di mana ya, rumah temanku di mana, seperti itu. Nanti apa, si sosok anak kecil itu nongol di situ, sini ikut aku. Langsung begitu, akhirnya apa, Mbak Lita pun, oh ini siapa ya, oh ini nenek. Mbak Lita di dalam mimpi itu seperti itu, ini nenek waktu masih kecil, akrab di situ, main gitu ya, sini kamu mau ke rumahnya Rini kan, misalkan seperti itu ya. Mau ke rumahnya Rini kan, iya itu rumahnya ya, cuman nunjuk, cuman rumah itu tuh bukan rumah Rini yang asli. Itu kayak rumahnya ya, namanya dalam mimpi gitu ya, itu kayak rumah gubuk di situ. Terus apa, nanti ke sana si Mbak Lita mendekat ke arah rumah tersebut dan dicariin, Rininya ada. Nanti nggak tahu itu bukan orang tuanya Rini, cuman jawab, Rininya lagi keluar, lagi main di mana? Itu main di sumur katanya, misalkan begitu ya. Sumur, ayo ikut aku. Nanti si anak itu ngebimbing lagi ke sana, menuju ke area yang disebut sumur tadi. Ya memang ada sumur di sana, cuman lagi-lagi Mbak Lita itu nggak ketemu sama sosok temannya si Rini tadi. Kok ndak ada ya, yuk ke sana yuk, pergi lagi. Terus nanti diajak kayak gitu, terus kayak diajak muter-muter, diajak jalan-jalan terus. Dan akhirnya kan Mbak Lita ya kayak capek, cuman seneng sih, mimpi itu berpetualang di situ ya. Tapi bangun-bangun itu nanti jatuhnya capek, kayak gitu. Bangun-bangun itu ngos-ngosan, keringat itu udah keluar banyak, dan sebagainya. Dan dari situ, ya Mbak Lita sakit kurang lebih sekitar 3, hampir 4 hari gitu ya. Cuman alhamdulillah memang nggak diapa-apain, cuman dikasih kayak penurun panas dan sebagainya. Sempat ke dokter, katanya juga nggak apa-apa. Dan ya tanpa bantuan orang pinter atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan paranormal, alhamdulillah Mbak Lita itu bisa sembuh dengan sendirinya. Dan ya itu adalah momen yang berkesan lah waktu itu. Dan semenjak saat itu Mbak Lita itu jadi takut main ke rumah nenek itu, sampai berapa bulan itu ndak mau main ke sana kecuali ramean sama sepupu yang lain. Ya itu aja satu cerita dari Mbak Lita di Malang sana. Terima kasih banyak Mbak Lita atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.